Bencana daerah BPD Sumsel membuat rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika terjadi erupsi. Menyusul meningkatnya status Gunung Dempo dari normal level 1 ke status waspada level 2, BPBD Sumsel membuat rencana kontingensi. Pihaknya telah membuat peta daerah Gunung Dempo dengan memetakan jalur-jalur pengungsian maupun tempat evakuasi bagi warga jika terjadi erupsi. Rencana kontingensi ini akan ditinjau kembali dan akan dicocokkan dengan rencana kontingensi yang dibuat pemerintah, kabupaten, atau kota. Dalam tingkat aktivitas waspada level 2, masyarakat, pengunjung, wisatawan, ataupun pendaki tidak diperbolehkan beraktivitas dan mendekati area dalam radius 1 km dari kawah, serta arah bukaan kawah sejauh 2 km ke sektor utara. Untuk saat ini level waspada, jadi sesuai dengan surat edaran dari Badan Geologi kemarin, untuk aktivitas pendakian ini ditutup sementara. Tapi untuk aktivitas ekonomi masyarakat ini tetap berlanjut, karena memang di lokasi tersebut sebenarnya aktivitas masyarakat ini jauh dari kawah gunung api. Karena seputaran gunung api itu sebenarnya kawasan hutan lindung, jadi memang tidak ada aktivitas masyarakat di sana. Beberapa waktu yang lalu juga Gunung Dempo sebenarnya sudah masuk ke level waspada, kemudian turun. Kita berharap status ini juga nantinya bisa turun. Masyarakat yang berada di sekitar Gunung Dempo seperti Pagar Alam, Lahat, dan Empat Lawang diimbau untuk tetap waspada dan tidak panik. Syarifah TVRI Sumsel melaporkan. BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang memprediksi fenomena La Nina masih akan aktif hingga Maret 2022. Memasuki puncak musim penghujan saat ini, intensitas curah hujan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia terpantau cukup tinggi, bahkan memicu terjadinya sejumlah bencana seperti banjir, termasuk di wilayah Sumatera Selatan. Adapun peningkatan intensitas curah hujan ini disebabkan oleh fenomena La Nina yang terpantau masih aktif hingga Maret 2022. Untuk itu, masyarakat diminta lebih waspada terhadap kondisi cuaca saat ini, mengingat curah hujan yang tinggi berpotensi besar menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi. Diprediksi sampai Maret atau awal April masih aktif dengan kategori rendah hingga sedang. Karena itu seperti tahun kemarin juga tahun La Nina untuk musim hujan. Jadi sekarang juga kita menghimbau masyarakat untuk semakin berhati-hati di musim hujan ini. Selain meningkatkan intensitas curah hujan, fenomena La Nina juga menyebabkan suhu udara terasa lebih dingin. Afifah Sari TVRI Sumsel melaporkan. Melihat curah hujan yang tinggi di Sumatera Selatan, BPBD Sumatera Selatan meminta agar masyarakat mewaspadai bencana longsor dan banjir. Intensitas hujan yang tinggi di Sumatera Selatan yang kerap terjadi secara tiba-tiba menjadi perhatian bagi BPBD Sumatera Selatan, di mana sebagian wilayah di Sumatera Selatan di dataran tinggi seperti Lahat, Pagar Alam, Muratara, Musirawas, dan Palembang berpotensi sebagai wilayah rawan bencana longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Sumsel Irian Syah mengingatkan agar masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana waspada bila menghadapi curah hujan yang tinggi. Di daerah kita ini ada dataran tinggi, sedang dan menengah rendah. Jadi dataran yang tinggi ini berpotensi terjadi longsor seperti daerah Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, ya, kemudian Muara Enim, satu lagi di Oku Selatan. Ini daerah yang sering terjadi tanah longsor. Kemudian daerah banjir bandang juga seperti itu di daerah yang bukitan. Nah, kalau di daerah rendahan ya seperti daerah Palembang, Pali, Oki, kemudian Muba, Banyuasin itu memang daerah dari aliran sungai di ulunya ini yang sering terjadi banjir. Jadi kita pisahkan antara daerah yang rawan banjir, tanah longsor maupun banjir bandang. BPBD juga sudah menyiapniagakan para personil daerah untuk tetap memantau wilayah rawan bencana agar dapat turun sewaktu-waktu bila terjadi bencana seperti longsor dan banjir. Adi Gunawan TVRI Sumsel melaporkan.